Resmi, gelandang Barcelona menandatangani kontrak baru hingga 2030. Penantian panjang akhirnya berakhir, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar diragukan. Gelandang Barcelona Pedri González telah memperbarui kontraknya dengan klub hingga 2030 sebagaimana dikonfirmasi oleh klub hari ini. FC Barcelona dan pemain, Pedro González, telah menyetujui perpanjangan kontrak dan ia akan tetap bersama klub hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Gelandang Blaugrana menandatangani kontrak barunya hari ini di hadapan Presiden FC Barcelona Joan Laporta, Wakil Presiden pertama Rafa Yuste, dan Direktur Sepak Bola klub Anderson Luis de Souza, Deco. Demikian bunyi pernyataan resmi tersebut. Pemain asal Kepulauan Canari ini bergabung dengan Barcelona dari Las Palmas pada tahun 2019 dengan biaya transfer sebesar 5 juta euro, tetapi dipinjamkan kembali ke mantan klubnya hingga akhir musim. Dengan demikian, ia baru bergabung pada bulan Juli tahun 2020 dan memecahkan rekor sejak awal. Baru di musim pertamanya di klub tersebut, Pedri terbukti tak tergeser dari susunan pemain inti Katalan dan bahkan menjadi pemain reguler di tim nasional Spanyol. Namun, akibat kelebihan menit bermain yang diberikan kepadanya, ia kemudian mengalami periode sulit ketika ia menghadapi cedera berulang kali dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan secara bersamaan. Sekarang, di bawah asuhan Hansi Flick, Pedri kembali ke performa fisik terbaiknya dan telah memainkan semua pertandingan Barcelona musim ini kecuali satu pertandingan yang absen karena gastroenteritis. Kontrak lama sang gelandang akan berakhir pada musim panas 2026, tetapi kontrak barunya kini membuatnya terikat kontrak dengan klub setidaknya hingga 2030. Namun, tidak perlu dikatakan lagi, ia akan tetap berada di klub selama bertahun-tahun setelah itu mengingat bakatnya. Lamine Yamal haus validasi. Kemarahannya saat diganti di laga Barcelona vs Atalanta bisa dimaklumi. Yamal menunjukkan kedongkolannya ketika diganti di laga versus Atalanta. Hal itu dinilai wajar untuk seorang anak muda yang lagi menggebu-gebu. Penyerang sayap Barcelona Rafinha bisa memaklumi kemarahan yang ditunjukkan youngster Lamine Yamal saat timnya ditahan imbang Atalanta di pertandingan lanjutan Liga Champions. Laga itu berakhir skor 2-2, di mana jawara Euro 2024 tersebut tak bermain penuh. Saat ditarik keluar lapangan, Yamal tampak menunjukkan kedongkolannya, terlihat sangat berhasrat menyelesaikan pertandingan itu hingga peluit akhir. Namun, Rafinha bisa memahami ego seorang anak muda. Apakah itu adalah sikap akan haus validasi? Winger Brasil itu pun membela sekaligus menjelaskan posisi Yamal saat itu. Saya memahami kemarahan Yamal. Dia adalah pemain yang spektakuler, dan tentu saja selalu ingin berada di lapangan. Hal seperti ini juga terjadi pada saya sebelumnya, jelas Rafinha. Sebelumnya, manajer Hansi Flick mendekatinya untuk bertukar pikiran sebentar sebelum Yamal mencapai bangku cadangan. Percakapan itu tampaknya ditujukan untuk meyakinkan penyerang muda itu, kemungkinan besar berfokus pada menjaga ketenangan dan menghargai usahanya selama pertandingan. Dia meminta saya untuk tetap tenang, bahwa saya bermain bagus, kata Yamal. PSG ogah ketemu Barcelona di Liga Champions, ini alasan Luis Enrique. Barcelona menutup fase liga ini di peringkat kedua setelah bermain imbang 2-2 melawan Atalanta. Andai mereka berhasil mengamankan kemenangan dalam laga tersebut, posisi puncak klasemen bisa saja menjadi milik mereka. Meski begitu, Barcelona tetap mendapatkan tiket otomatis ke babak 16 besar. Namun, tidak semua rival mereka di Eropa mendapatkan kepastian yang sama, termasuk PSG. PSG finish di peringkat ke-15 dalam klasemen keseluruhan, meskipun mereka berhasil menang telak 4-1 atas Stuttgart. Hal ini membuat mereka harus menghadapi babak playoff sebelum mencapai 16 besar, yang berpotensi mempertemukan mereka dengan Barcelona atau Liverpool. Setelah pertandingan, pelatih PSG, Luis Enrique ditanya mengenai kemungkinan menghadapi salah satu dari dua tim kuat tersebut di fase gugur.
Enrique mengakui bahwa ia tidak ingin berhadapan dengan Barcelona maupun Liverpool. Tidak, Barcelona tidak, dan Liverpool juga tidak, seperti dikutip FCB World. Keengganan Enrique menghadapi Barcelona bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tim Katalan tampil impresif di kompetisi Eropa musim ini, dengan lini serang yang tajam dan performa yang dominan. Di sisi lain, PSG tidak akan langsung bertemu Barcelona. Sebelum mencapai babak 16 besar, tim asuhan Enrique harus melalui babak playoff melawan Benfica atau Brest atau AS Monaco. Barcelona sendiri akan menunggu hasil playoff sebelum mengetahui lawan mereka di fase selanjutnya, yang mungkin saja adalah PSG.